Akan direkam ya. Oke, pertemuan pekan ini bukan serba-serbi database satu, tapi yang kedua. Secara garis besar, teman-teman mempelajari konteksnya ini, supertype dan subtype. Dan seingat saya, ini ketika mata kuliah SPD di beberapa tahun sebelumnya, itu belum kami sampaikan. Ini kalau persepsi saya ya, karena saya dan Pak Arief pertama kali kami melaksanakan kegiatan, tapi nggak tahu untuk tahun ini ya, beberapa tahun sebelumnya di tahun 2020 kalau saya tidak salah, itu mulai pertama kita ikut kegiatan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, itu ada namanya Fresh Graduate Academy, terus kita sebagai pemateri untuk Oracle. Nah, ini adalah materi dari Oracle, begitu. Dan menurut kami ini satu materi yang cukup apa ya, cukup menarik dan sangat berguna bagi teman-teman dalam mendesain sebuah database, karena di SQL Server sebelumnya itu nggak bahas tentang supertype dan subtype ini. Nah, kita belajar sedikit menambahkan materi di desain atau perancangan database dengan materi supertype dan subtype. Begitu ya. Secara kontekstual, nanti pembandingannya, pembandingannya ini, nah, supertype dan subtype itu kalau di logiknya, ya di logika kan, itu sebenarnya satu kesatuan. Misalkan saya bentuk lingkaran begitu ya. Nah, supertype dan subtype itu di dalamnya lingkaran tersebut, lingkaran yang sama. Jadi kayak supertype itu misalkan kalau inheritance gitu ya, misalkan inheritance, supertype itu adalah induknya, subtype itu adalah turunannya. Saya ulangi, jika disimulasikan supertype dan subtype itu misalkan dalam satu lingkaran, maka lingkarannya sama. Karena kalau di konteks misalkan inheritance gitu ya, supertype itu induknya, subtype adalah turunannya. Logiknya begitu ya. Nah, nanti pembandingnya adalah supertype dengan arc namanya. Ada namanya arc gitu ya. Nah, itu sedikit berbeda. Kalau antar supertype dengan arc ada sedikit konteks yang berbeda. Tapi kalau supertype dan subtype itu masih dalam rumah yang sama, kamar yang sama, dalam lingkaran yang sama. Ada yang kurang jelas? Jelas ya? Bisa dihapus nih. Sebentar, hapus dulu. Oke. Nah, ini latar belakang nih. Jika misalkan ada sebuah entity yang memiliki instance yang tidak seragam, maksud tidak seragam adalah misalkan begini teman-teman. Misalnya di konteks universitas nih, di fakultas ada dosen kontrak, ada dosen yang sebagai pegawai negeri, ada dosen tetap, misalkan begitu. Misalkan dosen kontrak itu gajinya payroll-nya misalkan bukan per bulan tapi per kerja, misalnya nih ya, per kerja, lalu yang gajinya pegawai tetap itu yang per bulan. Konteksnya berbeda. Lalu pegawai kontrak punya NIK, nomor induk pegawai, bukan NIK KTP ya, sorry, nomor induk pegawai lah kira-kira, bukan NIP, tapi nomor induk pegawai yang melekat di fakultas tersebut. Sedangkan kalau pegawai tetap punya NIP atau nomor induk pegawai nasional gitu ya. Ada beberapa atribut yang berbeda, tapi sama-sama pegawai. Apakah bisa nomor pegawai kontrak itu kita jadikan dengan cara yang sama seperti pegawai tetap? Jelas tidak bisa. Kenapa? Minimal dari sisi penggajian. Beda skema penggajiannya. Tapi keduanya tetap dianggap sebagai pegawai atau sebagai dosen atau sebagai karyawan di perusahaan atau universitas tersebut. Tidak dibedakan, tidak perlu tabel yang berbeda. Nah, konteks begitu, maka muncullah cikal bakal adanya supertype dan subtype. Supertype-nya adalah nama pegawainya tadi, sorry, bukan nama pegawai. Jadi supertype-nya kalau misalkan digambarkan ya, misalkan pegawai tadi ya, supertype-nya adalah kamarnya untuk pegawai, saya tuliskan P begitu. Nah, subtype-nya itu ada dua. Satu untuk karyawan tetap, KT gitu ya. Nah, berikutnya, kamar berikutnya atau kotak berikutnya itu adalah untuk karyawan kontrak. Nah, supertype-nya adalah P atau pegawai tadi, subtype-nya adalah KT dan KK. Begitu. Jadi di dalam supertype ada dua kelompok data yang berbeda, pegawai tetap dan pegawai kontrak. Nah, misalkan kalau di sini dicontohkan, toko buku Handayani dalam penjualannya melayani 3 metode pembayaran, yaitu pertama cash, kartu debit atau mungkin menggunakan apa itu gesek ya, kartu debit dari bank. Lalu berikutnya OVO. Ada 3 jenis pembayaran, tapi semuanya masuk dalam
pembayaran, begitu ya. Bukan cash pembayaran yang berbeda dengan kartu debit dan OVO. Metodenya saja yang beda, tapi tujuannya adalah untuk pembayaran. Nah, maka nanti muncul ada satu kotak besar, saya tuliskan PB begitu ya, pembayaran. Lalu berikutnya ada kotak 3. Satu ini untuk cash, saya tuliskan C. Satu untuk kartu debit, saya tuliskan K gitu ya. Yang terakhir untuk OVO atau saya tuliskan O. Berarti ada 3 subtype untuk cash, kartu debit, dan OVO. Ini kalau digambarkan dalam versi di pemetaan yang logik, kurang lebih seperti ini. Jadi kotaknya satu, tapi di dalamnya ada 3 kotak. Begitu. Ada yang kurang jelas mungkin? Ada yang ditanyakan? Silakan. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas? Oke, baik. Baik, saya lanjutkan. Nah, untuk ketiga jenis transaksi tersebut terdapat persamaan. Pertama, atribut ada beberapa sama. Jadi di dalam konteksnya tadi saya buat, misal tadi saya buat begini ya, di sini ya. Jadi misalkan P ini, pegawai, atau mungkin pembayaran. Lalu ada 2 kotak. Kalau saya ngomong pegawai tadi kan ada 2 kotak ya, karyawan kontrak dan karyawan tetap. Nah, di dalam PI-nya ini, itu kita tentukan dari keduanya, yaitu di bagian KK dan KT ini, dari bagian dua atribut, dua jenis data yang berbeda ini, karyawan kontrak dan karyawan tetap, ada nggak atribut atau data yang memang bisa dimiliki bersama? Oh ada Pak, apa saja itu? Misalnya nih, nama pegawai, misalnya. Nama pegawai kan sama, namanya boleh kan disimpan nama pegawai. Lalu alamat, misalnya nih ya, alamat, lalu saya tulis agak di luar nggak apa-apa ya kan, nggak cukup ya. Alamat, terus misalkan tanggal lahir gitu ya, tanggal lahir, dan seterusnya. Dianalisa dulu, ada nggak atribut-atribut yang bisa dimiliki oleh keduanya. Jadi bukan kalau misalkan gaji jelas berbeda ya, KK dengan KT beda, nomor induk pegawai yang berbeda, karyawan kontrak dengan karyawan tetap berbeda. Nah, kalau ada atribut-atribut yang bisa dimiliki keduanya, yaitu antara KK dan KT, maka atribut-atribut tersebut jangan dimasukkan dalam kotaknya KK atau jangan dimasukkan dalam kotaknya KT, karyawan kontrak atau karyawan tetap. Tapi masukkan di dalam super type-nya, yaitu P atau pegawai. Jadi atribut tersebut, kalau di physical dan logiknya, atribut yang umum atau yang bisa dimiliki keduanya, masukkan di dalam super type-nya, yaitu pegawai. Kalau tadi, pembayaran. Tapi kalau misalkan ada atribut yang khusus hanya dimiliki oleh karyawan kontrak dan karyawan tetap, maka masukkan di masing-masing kamar karyawan kontrak dan karyawan tetap. Jadi misalkan di kakak, ini ada gaji apa hari, misalkan harian, atau bukan gaji deh, kita tuliskan honor. Jadi namanya bukan gaji kalau dikatakan karyawan kontrak, tapi honor misalnya. Sedangkan kalau di KT, nih kalau di KT bukan honor tapi namanya gaji misalnya, dan seterusnya. Begitu. Nah itu kalau honor masuk ke dalam kamarnya atau subtype-nya karyawan kontrak, tapi kalau gaji masuk dalam kamarnya karyawan tetap. Begitu ya. Nah, ini contohnya digambarkan, dianalisa, ada beberapa atribut yang sifatnya khusus dari metode pembayaran tadi. Dijelaskan di sini, kalau cash ada jumlah pembayaran, debit macam-macam ya, ada nomor rekening, nomor ATM, tanggal debit, nama bank, dan seterusnya. Lalu OVO ada nomor OVO, nomor HP, tanggal pembayaran, dan nama pemilik ya. Sepertinya kalau nama, ini nama pemilik akun sepertinya, bukan nama pembeli.
Kalau nama pembeli dikeluarkan menjadi atribut umum. Jadi jangan sampai salah teman-teman. Mungkin Pak itu kok ada nama, tapi kenapa masuk ke debit misalnya gitu ya. Nah ini bisa jadi nama akun dari debitnya, nama pemilik akun. Ini juga sama nama pemilik OVO-nya, nama akunnya, bukan nama si pembeli atau yang membayarkan. Karena bisa jadi mungkin nih ya, mungkin karena menggunakan debit dipegang oleh saudara atau mungkin anaknya dan tahu nomor PIN-nya, jadi dia memakai kartu ATM orang tuanya, misalnya begitu. Boleh, boleh bisa saja, gitu kan ya. Nah, nanti berikutnya, di slide berikutnya, tapi mungkin saya jelaskan di sini, Pak, kan di dalam metode pembayaran itu ada relationship dengan tabel lainnya. Apakah bisa, Pak? Bisa. Lalu bagaimana membuat relationship-nya? Nah, misal contohnya nih kebetulan yang ini langsung spesifik ya. Kalau yang ini kan OVO ya. Berarti kan bukan vintage yang lain ya. Berarti cuma OVO, berarti otomatis relationship-nya hanya satu, nggak perlu buat tabel lagi. Karena kan cuma OVO satu aja, nggak ada OVO, bukan GoPay, bukan ShopeePay atau yang lain-lain gitu ya. Ya karena hanya satu, maka nggak perlu ada tabel lagi. Jadi cukup satu tabel aja di pembayaran. Maka di dalam OVO ini nggak ada relationship ke tabel lainnya. Saya kasih silang ke tabel lain, itu nggak ada. Karena hanya satu. Dia tidak multi value gitu ya, tidak perlu dibuatkan tabel lainnya dan tidak melanggar konsep normalisasi di OVO ini. Tapi ketika teman-teman lihat di debit itu ada nama bank, ada banknya. Bank itu bisa bermacam-macam, tidak bilang ini bank BRI, tidak juga bilang ini bank BCA, enggak, sama sekali cuma bilang bank. Jadi sangat mungkin bermacam-macam bank ada di situ. Nah, berarti ada tabel bank di bagian ini. Nanti, berarti kalau teman-teman membuatnya seperti ini, misalnya ya, saya tuliskan PB, lalu ada 3 kotak, ini O, ini misalkan OVO, ya. Lalu yang terakhir, saya buat agak gede ya. Sorry, sama. Ini cash, maaf. Yang ini cash, ya. Nah, yang ini misalkan debit, saya tulis D, debit, ya. Nah, nanti relationship-nya dengan bank itu melalui debit. Jadi debit ke sini. Ke tabel bank. Saya tulis ini ya. Tabel bank. Relationship ke situ. Tinggal nanti dilihat ketika pembayaran bisa banyak bank apa satu bank. Oh, bisa banyak bank. Misalnya, satu pembayaran apakah bisa menggunakan banyak bank apa cukup satu? Satu aja, Pak. Tapi satu bank bisa enggak dipakai untuk beberapa transaksi? Bisa. Maka mungkin relationship menu-nya di sisi debit. Ini maksudnya cakar 3 ya. Kalau gambarnya tidak kurang bagus, mohon maaf ya. Cakar 3-nya di sini. Jadi one-nya di sisi bank, cakar 3-nya di sisi debit. Begitu. Begitu, ada yang ditanyakan mungkin? Oke, kalau belum ada, saya lanjutkan. Nah, ini relationship dengan bank dijelaskan ya. Sebagian instance, tadi yang saya gambarkan debit dengan bank. Lalu, ini kalau yang ini di bagian setiap entity punya relationship foreign key berikut setiap entity. Maaf. Karena dia kan pembayaran. Pembayaran itu kan ada orang yang bertanggung jawab dalam melakukan pencatatan aktivitas pembayaran itu, yaitu pegawai. Maka di dalam tabel super type-nya, pegawai tadi super type-nya ada foreign key, FK, foreign key pegawai, ID pegawai. Ini P-nya pembayaran ya. Pembayaran. Foreign key-nya foreign key pegawai. Terus PG. Sebagai atribut umum yang dimiliki oleh seluruh aktivitas pembayaran tadi, baik itu cash, debit, maupun OVO. Tetap harus mencatat atribut siapa pegawai yang menangani transaksi tersebut. Begitu.
Terus ERD ini supertype dan subtype. Tadi sudah saya jelaskan, buat entity untuk setiap jenis penjualan. Jadi kita buat entity, buat kotak-kotak tadi ya, untuk cash sendiri, debit sendiri, OVO sendiri. Nah, penjualannya atau pembayarannya itu supertype, sedangkan subtype-nya adalah cash, debit, dan OVO. Nah, supertype merupakan entity yang sifatnya umum, sedangkan subtype merupakan tipe-tipe dari supertype, tipe-tipe jenis pembayarannya tadi. Ya. Nah, ini gambarannya, bukan yang di sebelah kiri bawah ya, teman-teman. Supertype dan subtype-nya ada di sini. Ini supertype dan subtype-nya ada di sini. Nah, itu penjualan, ada cash, ada OVO, ada debit. Lalu, si debit, karena tadi ada banknya, maka ditarik ya ke relationship ke bank nih. Relationship ke bank, dengan optionality ya, berarti ada yang kalau banknya, maaf, debitnya harus dicatat meskipun mungkin mungkin banknya yang tercatat di tabel bank itu belum ada banknya, mungkin menggunakan kartu Visa misalkan gitu ya, kartu Visa. Nah, mungkin belum tercatat apakah bisa seperti itu. Nah, di konteksnya ini diperbolehkan. Jadi misalkan menggunakan kartu Visa. Lalu berikutnya, kalau teman-teman lihat, dan ini perlu dicek, perlu kehati-hatian ya, bukan perlu dicek, mohon maaf. Perlu kehati-hatian dalam merumuskannya. Coba teman-teman lihat, untuk bank itu kalau ditarik garisnya langsung pada entity debit ya, di dalam kotak besar dari supertype-nya, yaitu supertype penjualan. Sedangkan kalau pegawai, teman-teman lihat, tidak pada OVO, tidak pada cash, dan tidak pada debit untuk relationship-nya, tapi pada supertype-nya, yaitu penjualan. Karena saya bilang, semua pegawai, semua jenis pembayaran itu tercatat siapa pegawai yang mencatat aktivitas tersebut. Maka ini bukan kepada subtype-nya, tapi relationship-nya pada supertype-nya. Hati-hati ya, nanti kalau misalkan menggunakan supertype dan subtype, pastikan mana yang dia relationship-nya pada entity subtype dan mana yang relationship-nya pada entity supertype. Gitu ya. Hati-hati. Nah, ini gambarannya. Nah, ini kalau teman-teman coba cari, ini sebenarnya materinya Oracle. Bentuk yang penggambaran ini itu dari Oracle. Nah, ini misalnya jenis ujian. Ada yang UTS, ada exam, ada yang kuis. Semuanya berbeda. UTS itu mungkin struktur bentuk kuisnya. Misalnya kalau kita tugas akhir gitu ya, maka penilaiannya berbeda dengan yang UTS. Misalnya kalau UTS misalkan pilihan ganda, itu kan cara menilainya berbeda. Lalu untuk kuis, misalnya nanti kalau ada kuis itu menggunakan live query. Jadi teman-teman menuliskan query-nya, misalkan gitu. Nah, itu penilaiannya berbeda strukturnya. Kalau midterm menggunakan pilihan ganda, maka dihitung jawaban yang benar berdasarkan jawaban pilihan gandanya. Kalau UAS, tugas akhir, maka dilihat dari sisi performance di kelas ketika menyampaikan atau presentasi. Misalkan begitu. Sedangkan kalau kuis nanti dilihat per query, per kata, per query-nya itu, per struktur query-nya, benernya berapa. Gitu ya. Nah, itu berbeda. Itu subtype-nya, lalu supertype-nya adalah ujiannya itu. Ujiannya itu mengarah kepada student, jadi student atau mahasiswa itu relationship-nya terhadap exam, sedangkan bonus question itu kalau teman-teman lihat itu relationship-nya bukan pada exam tapi pada quiz. Bisa jadi ada bonus question. Gitu ya. Begitu. Lalu karakteristik supertype dan subtype ini ada dua, exhaustive dan mutual eksklusif. Exhaustive itu setiap instance supertype harus menjadi instance salah satu subtype. Itu disarankan menambahkan satu subtype dengan orders, gitu ya, bernama orders.
entity lain, entity subtype namanya orders. Jika konteksnya tadi ya, kalau misalkan visa tadi nggak ada, mungkin bisa ditambahkan dengan subtype lainnya. Lalu maksudnya supertype harus menjadi instance salah satu subtype, itu maksudnya setiap data yang dituliskan pada entity supertype, saya ulangi, setiap data yang kita masukkan dalam tabel supertype itu wajib harus menggunakan salah satu subtype. Jika tadi ada cash, ada OVO, ada debit, maka salah satu harus digunakan. Makanya disarankan ada orders. Kalau misalkan dari 3 tadi itu nggak bisa masuk, maka pilih orders gitu ya. Tapi wajib satu saja itu harus digunakan dari subtype-nya. Gitu ya. Dari transaksi penjualan, maka salah satu media pembayarannya harus dipilih. Nggak boleh tidak, nggak boleh kosong. Gitu ya. Sedangkan kalau mutual eksklusif, sebuah instance supertype hanya bisa menjadi instance satu subtype. Exhaustive-nya adalah satu instance supertype wajib menggunakan salah satu subtype, sedangkan mutual eksklusif, kalaupun ada satu instance, itu hanya bisa. Jadi restriction ya, batasan. Jadi kalau tadi yang exhaustive harus menggunakan salah satu subtype, nggak boleh kosong. Itu, Pak, kalau misalkan tadi eksaktif ya, salah satu instance wajib menggunakan salah satu dari subtype. Berarti pertanyaannya, Pak, boleh 2 dong, gitu ya. Boleh 2, boleh nggak 2? Boleh nggak 2? Pertanyaannya kan begitu. Kan tadi minimal 1 nih, salah satu subtype, berarti 2 boleh dong pertanyaannya. Maka pertanyaan itu dijawab oleh mutual eksklusif. 2-nya nggak boleh, karena restriction. Memang dikatakan wajib salah satu, tapi ya cuma satu itu, jangan lebih. Begitu. Paham ya teman-teman? Nah, ini langkah-langkah membuat supertype di Oracle Data Modeler, buat entity supertype dengan atribut dan relationship yang berlaku umum untuk semua subtype, buat entity subtype dengan atribut dan relationship yang berlaku khusus untuk tiap subtype, double klik pada entity subtype untuk membuka entity properties, pada tab general bagian supertype, pilih entity yang akan ini bukan supertype ya. Pada tab general bagian subtype, bukan supertype. Yang ini bukan supertype ya, tapi subtype. Jadi pada tab general di bagian subtype, pilih entity yang akan dijadikan supertype-nya. Begitu. Nah, ini contohnya. Ini ya, yang dimaksud ya. 1 general itu. Ini general. Nah, ini yang supertype. Di bagian subtype. Jadi tab generalnya di bagian subtype, bukan supertype. Bukan supertype, maaf. Itu ya. Maaf. Oke. Nah, ini beberapa contoh pemodelannya menggunakan supertype dan subtype, bisa single tabel atau double tabel. Yang terakhir, yang tadi saya bahas itu adalah ARC. Ya. Maksudnya single tabel itu bagaimana, Pak? Kalau double tabel tadi ya, teman-teman. Kalau double tabel itu misalkan satu kotak besar, lalu ada kotak-kotak di dalamnya. Itu yang double tabel. Bisa 2, bisa 3. Nah, kalau single tabel itu misalkan begini, satu entitas besar penjualan, gitu ya, satu entitas besar penjualan, lalu di dalamnya itu ada atribut untuk cash, ada atribut untuk OVO, ada atribut untuk debit. Jadi di dalam entitas penjualan digabung jadi satu tabelnya, entitinya. Tapi kalau yang ini, entitinya berarti minimal ada 3. Atau tadi contohnya karena jenisnya ada 3 model pembayarannya, berarti entitinya ada 4. Satu entity supertype yaitu penjualan, satu entity berikutnya untuk cash, satu entity untuk OVO, satu entity untuk debit.
jika yang tipe double table. Tapi kalau yang single table, maka tabelnya hanya satu begini. Gitu ya. Setelah ini ada contohnya. Itu. Nah, ini contohnya yang single tabel kalau logic, maaf. Ya, asumsikan lah ya, diasumsikan bahwa yang ini single tabel begitu. Di dalamnya itu nanti ada ini contohnya berbeda ya. Jadi tadi contohnya kalau tadi kan model pembayaran ya, kalau yang ini data Oracle-nya pegawai. Oke. Pelan-pelan ya, pelan-pelan aja. Takutnya kalau saya terlalu cepat teman-teman bingung karena datanya berbeda ini teman-teman. Relationship-nya ini pertama relationship-nya dia kembali pada tabel itu sendiri. Yang pertama ya. Kalau single tabel, sedangkan tadi kan ini ada dua entity, karyawan tetap dan karyawan kontrak. Ada dua entity subtype. Saya ulangi, supertype-nya ada satu, yaitu pegawai. Subtype-nya itu ada dua, yaitu karyawan kontrak dan karyawan tetap. Dan relationship-nya itu merujuk pada dirinya sendiri. Gitu ya. Nah, di dalam tabelnya, teman-teman lihat, yang first name, last name, itu dan ID-nya, misalnya ya, itu masih dalam satu kelompok employee. Ya, ID, first name, last name itu masih satu dalam employee, yaitu super type-nya. Sedangkan, saya kasih warna yang berbeda, sedangkan untuk gaji, itu ya, lalu departemen ID, gitu ya, kayaknya dua itu. Jadi gaji dan departemen ID itu masuk ke karyawan tetap full time. Sedangkan kalau untuk yang hourly rate, warna kuning nggak begitu kelihatan, warna hijau ya. Hourly rate, agency ID, gitu ya, itu masuk di dalam part time. Begitu. Sedangkan kalau EP type ini saya lupa nama kan ini singkatan ya EP type ya. Untuk atribut apa, untuk menjalankan data apa, saya mohon maaf lupa. Tapi kalau MGR ini untuk manager ID. Jadi ID, first name dan last name ini minimal 3 ini, 1, 2, 3, dan manager ID itu satu atribut yang sama untuk pegawai, untuk employee. Begitu. Nah, untuk EP type saya lupa, mohon maaf ya. Nggak berani menjustifikasi, nanti takutnya salah. Jadi minimal ID, first name, last name, dan manager ID itu adalah masuk atributnya super type-nya employee, sedangkan gaji dan departemen ID itu masuk dalam karyawan full time, lalu hourly rate dan agensinya, ini misalkan karyawan apa itu namanya itu, saya lupa namanya ya istilahnya, outsourcing gitu kan, kita outsourcing itu kan misalkan di fakultas kita ada pegawai outsourcing itu kan yang gaji bukan kita, tapi kita membayarkan kepada agensinya, begitu. Begitu, terus ini masih single tabel. Jadi kalau konteksnya single tabel, kalau teman-teman baca di bagian ini, kalau single tabel bagaimana cara mengisinya? Ya kalau misalkan teman-teman mengisi data dalam konteks full time, maka bagian departemen, bagian agency ID dan hourly rate itu nggak perlu diisi. Jadi kalau misalkan mau full time yang diisi, karyawan full time, selain hourly rate dan agency ID, semuanya diisi. Lalu sebaliknya ketika part time, maka gaji dan departemen ID-nya nggak perlu diisi. Ya, karena kalau karyawan tetap kan ada departemennya. Kalau karyawan kontrak itu bukan ke departemen ID tapi ke agensi ID. Ya.
Karena penggajiannya bukan oleh perusahaan, tapi kepada perusahaan outsourcing-nya. Ini masih sama, kita skip ya. Nah ini bentuknya kira-kira begini. EP type itu jenis pegawai teman-teman, jenis pegawai. Nah ini FTE itu full time employee yang ini. Kalau yang PTE maka part time employee, gitu ya. Jadi EP type juga masuk dalam konteksnya atribut super type, gitu ya. Itu. Nah ini yang tipe double tabel, gitu ya. Ada clothing, di dalam clothing itu ada jenis clothing itu toko pakaian ya. Kalau dulu itu saya pertama mengenal istilah distro di Jogja. Nah ini misalkan anggaplah distro, jualan kaos dan juga jualan sepatu, begitu. Jadi produknya dari clothing-nya atau distronya itu ada baju dan sepatu. Nah ini konteksnya kalau dua tabel maka ada dua entitas. Yang satu itu entitasnya shirt, satunya lagi entitasnya adalah shoe atau sepatu. Nah bedanya dengan yang single tabel, jika single tabel yang kita buatkan adalah tabel super type-nya. Gitu ya, saya ulangi. Jika single tabel, maka yang dibuatin adalah clothing-nya. Tapi kalau two table, yang kita buatkan tabelnya itu adalah tabel shirt dan tabel shoe. Jadi dua tabel shirt dan shoe. Kalau misalkan tadi ada 3 tabel cash, debit, dan OVO, maka ada 3 tabel cash dan OVO dan debit. Nanti penjualannya itu masuk di dalam cash-nya, data-data penjualan itu masuk ke cash, dan data penjualan juga masuk ke OVO, data penjualan juga masuk ke debit. Maksudnya data itu saya bilang atributnya penjualan itu masuk ke masing-masing tabel tadi. Begitu. Sama dengan ini, shirt dan shoe itu clothing-nya masuk ke dalam atribut clothing, ID dan material masuk di dalam tabel shirt atau pakaian dan shoes atau sepatu. Nah ini teman-teman bisa lihat nih, ID material masuk di tabel shirt dan tabel shoe. Ini untuk di level fisikal, bukan logik. Kalau logiknya tadi yang ini ya, kotaknya. Seakan-akan ada 3. Sedangkan kalau di fisikalnya, yang muncul hanya 2. Kalau teman-teman menggunakan two tabel, atau 3 tabel, atau 4 tabel dari masing-masing subtype, maka yang dibuatkan tabelnya adalah tabel subtype-nya. Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan single tabel, maka yang dibuatin tabelnya adalah tabel super type. Kalau yang single tabel. Itu ya. Ada yang kurang jelas mungkin? Baik, kalau sudah jelas saya lanjutkan. Nah, ini bentuk simulasi dari pengisian data pada masing-masing tabel shirt maupun shoes. Itu ya. Begitu. Lalu ini pemodelan data historis. Tipe data, begitu ya. Tipe penyimpanan data bentuknya history. Itu misalnya ada atribut yang bersifat history. Nilainya bisa diubah, ketika diubah maka nilai lama perlu disimpan. Ini konteksnya misalkan harga barang. Misalkan dalam periode ini harga buku atau harga minuman itu adalah 4.000. Kemudian belum selesai satu periode, datanya berubah. Karena ada kenaikan harga barang, berubah nih jadi 4.500 atau mungkin 5.000. Nah, kalau di total, dicari berapa keuntungannya, kita kan nggak mungkin. Dalam pelaporan keuangan, kalau teman-teman bekerja, mungkin pernah dengar, laporan keuangan itu kan dicatat, itu kan akhir tahun ya. Akhir tahun.
satu periode. Nah, belum berakhirnya satu periode ini, harga yang semula 4.000 berubah menjadi 4.500. Nah, kalau teman-teman membuat laporan keuangan dalam satu periode atau satu tahun dengan harga yang dirubah ini 4.500, jadinya kan nggak valid. Loh, berarti saya rugi dong. Misalkan begitu ya. Ini misalkan selama 4 bulan, 4.000 ini. Sedangkan ini adalah, ini 8 bulan. Dengan 12 bulan ya. Nah, kalau dihitung, maka di sini selisih. Yang 4 bulan ini selisih 500. Pak, kan kecil. Iya 500 kalau per hari. Kalau 30 hari, misalnya ya, ini konteksnya harga cuma beda 500 rupiah. Bagaimana kalau 10.000 per transaksi? Banyak ya. Loh kok bisa? Akhirnya yang mencatat keuangannya atau yang sebagai kasirnya kira-kira begitu ya, Anda berarti mau penggelapan dong. Saya harusnya untungnya sekian. Kenapa kok turun? Gitu kan ya. Harus mengganti. Kalau 500 selisihnya paling nggak besar. Misalkan 10 hari 500 itu 5.000 kali 3 15.000 misalnya nih ya. Misalkan 15.000 kali 4 itu kurang lebih 60.000. Oh ya sudah Pak, saya ganti 60.000. Kecil ya, ringan ya. 500 rupiah selisihnya. Kalau 10.000 selisihnya, coba teman-teman hitung sendiri ada berapa yang harus diganti. Nah, itu fungsinya data history. Untuk apa? Untuk memastikan data 4.000 ini tetap tercatat dan tidak dihapus. Nanti di dalam data tersebut dituliskan aja periodenya. Periode keberapa. Nanti periode ini merujuk kepada data history. Pada periode 1, harganya adalah 4.000. Begitu. Jadi yang dihitung itu adalah data 4.000, jangan 4.500. Nanti selisih. Ada yang kurang jelas? Jadi nanti dalam pencatatan penjualan atau transaksi itu nanti ada ID periodenya, nanti merujuk pada data history, begitu. Biar nanti ketahuan data pada saat itu berapa harga di sini kan harga nilainya, atau kalau konteksnya 4.000 4.500 itu harga minumannya, gitu. Agar perhitungannya di laporan keuangannya itu bisa tepat, tidak selisih. Gitu ya. Kasihan yang kasirnya kalau selisih, harus mengganti. Karena perusahaan nggak mau tahu, harusnya dia dapat untung segitu, ya pengennya tetap segitu. Padahal cuma karena kesalahan penghitungan. Gitu ya. Begitu, jadi itu fungsinya kenapa harus dibuat data history. Ini konteksnya pemodelan data history. Jika setiap versi harga sebuah buku disimpan dalam sebuah tabel yang sama, jadi setiap versi harga sebuah buku disimpan dalam tabel yang sama, yaitu tabel buku, maka dia melanggar atribut 1NF, first normal form. Pak, katanya sudah disimpan, tapi kenapa melanggar 1NF? Saya bilang tadi tabelnya beda ya, tabel periode dengan tabel penjualannya beda. Bukan jadikan satu, tapi dipisah. Nanti menggunakan foreign key periode, gitu ya, foreign key ID periode misalkan. Berarti ada tabel periodenya untuk mencatat data history. Sama dengan yang ini, jangan dijadikan satu di tabel buku, tapi mungkin dikasih nama tabel periode harga atau mungkin tabel harga buku lama misalnya. Itu biar ketahuan. Nah, ini bisa solusinya misalkan harga di entity tersendiri, tambahkan UID atribut lain yang diperlukan, misalkan start date, end date, status, gitu ya. Lalu tarik relationship antara buku dengan harga, lalu berikan konteksnya menggunakan penanganan 1NF atau first normal form. Nah, ini buku ini ya, maaf, ini yang saya maksudkan tadi, yang data history, buku dengan tabel harga, dinamakan history harga. Begitu.
Ini juga sama, ada data lab, ini ya, tabel lab, ada historinya, yaitu tabel histori kepala labnya, karena ada pergantian gitu ya. Seperti hanya kita fakultas, maka ada pergantian ke dekanatnya, maka dikasih periode itu untuk dekanatnya, periode dekanat terhadap sebuah fakultas, biar ketahuan perubahannya begitu ya, siapa penanggung jawabnya pada saat periode tersebut. Begitu, ini sama, saya lewati aja ya. Nah, yang terakhir ini tentang art. Kalau dilihat itu hampir sama bentuknya ya, seperti supertype. Ya, arc. Ini bentuknya arc ya, sama seperti supertype. Begitu. Nah, ini ilustrasinya. Latar belakang arc, misalkan sebuah entity A memiliki relationship dengan beberapa entity lain, misal B dan C. Relationship A, many, B, one, dan A, many, dan C, one bersifat mutual eksklusif. Mutual eksklusif tadi masih ingat ya? Kalau exhaustive, itu satu instance wajib punya satu relationship dengan tabel subtype. Satu. Wajib satu, bisa dua, bisa tiga, misalkan begitu ya. Tapi berikutnya di mutual eksklusif, dikasih restriction. Ya boleh satu, tapi nggak boleh lebih dari satu. Gitu ya. Jadi dalam konteksnya ini mutual eksklusif, kalau A sudah dengan B, maka A tidak boleh dengan C. Begitupun sebaliknya, jika A sudah relationship dengan C, maka A tidak boleh dengan B. Begitu. Nah, itu menggunakan ARC. Namun, yang membedakan ARC dengan supertype, misalnya nih ya, kalau misalkan teman-teman membayangkan kotak besarnya itu adalah training event, gitu ya, training event, saya tulis TE, lalu di dalamnya adalah in-house training, IHT, in-house training, lalu ada training company, TC. Kalau teman-teman bayangkan seperti kotak di sebelah kanannya teman-teman, maka jawabannya salah. Aduh, maaf, kepencet. Jawabannya salah. Ini nggak boleh. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena in-house training dengan training company itu bukan menjelaskan training event atau bukan apa namanya jenis training event, bukan. In-house training dan training company itu adalah yang menyediakan trainernya, gitu ya, yang menyediakan trainernya. Training event itu kegiatannya, sedangkan in-house training dan training company itu adalah menjelaskan trainernya, begitu. Training company itu biasanya misalkan kalau kita mengundang misalkan ya, mengundang dia datang untuk mengundang, ketika kita mengirimkan beberapa karyawan untuk disertifikasi atau dilatih pada sebuah perusahaan sertifikasi begitu, maka itu konteksnya training company. Jadi kita misalnya mengirimkan ke Surabaya tuh pegawai-pegawai kita untuk di trainer gitu ya, di training gitu ya. Maka itu konteksnya menggunakan training company begitu. Sedangkan in-house trainer itu misalnya kita mengundang ke perusahaan kita untuk menyelenggarakan proses training tadi. Nah, itu in-house trainer. Nah, konteksnya di luar sana, di luar negeri, in-house trainer itu biasanya yang apa ya, istilahnya tidak memiliki perusahaan itu apa ya namanya? Bukan wira swasta sih. Ya intinya dia tidak memiliki bendera perusahaan. Jadi kayak seorang profesional begitu yang dia tidak memiliki perusahaan, bekerja sendiri. Tapi dia memiliki sertifikasi begitu ya sebagai profesional. Sedangkan training company itu adalah perusahaan yang memang menyediakan para trainer gitu. Nah, akhirnya maka tidak bisa kita samakan dengan konsep supertype dan subtype. Kenapa? Karena in-house trainer, sekali lagi in-house trainer dengan training company itu bukan training event. Karena in-house trainer dan training company ini adalah penyedia trainernya. Ya, jadi nggak bisa dikatakan seperti yang tabel sebelah kanan ini ya boleh. Begitu ya. Jadi yang membedakan antara supertype dan arc ya, yang membedakan supertype versus arc itu supertype versus arc yang pertama supertype seperti case tadi yang jenis case lalu
OVO dan debit, lalu ada pegawai kontrak dan pegawai tetap, itu menjelaskan bahwa pegawai kontrak dan pegawai tetap itu masuk dalam kamarnya pegawai atau bagian dari pegawai. Jadi karyawan kontrak tadi dan karyawan tetap itu merupakan kelompok dari karyawan pegawai. Maka kita menerapkan super type. Tapi jika in-house trainer dengan training company itu bukan bagian dari training event. Karena training event itu adalah kegiatan, sedangkan in-house trainer dan training company itu adalah penyedia jasa trainer. Bukan kegiatan ya, tapi penyedia jasa trainer. Maka kalau kita gabungkan dengan training event, nggak cocok. Gitu ya. Karena itu dua entitas yang berbeda. Nah, kalau kondisinya begitu, maka kita gunakan ARC. Gitu ya. Pak, kalau misalkan begitu, ngapain Pak gunakan ARC? Gunakan relationship yang biasa saja dong. Kan sama, sudah selesai, nggak usah pakai ARC-ARC-an gitu ya. Nah, itu menjawab yang ini, teman-teman. Saya hapus dulu ya. Menjawab pada slide sebelumnya, bukan selanjutnya. Asal muasal kenapa teman-teman kita belajar ARC. Nah, konteksnya ARC di bagian ini itu sama dengan super type. Kalau sudah dipilih satu, maka yang lain nggak boleh dipilih. Jadi kita mau menyelenggarakan training nih, kegiatan mentraining karyawan, mau pilih in-house trainer ataukah training company, gitu ya. Dua-duanya berbeda nih, ada in-house trainer dengan training company itu dua hal yang berbeda, tapi sama-sama penyedia trainer. Wah, berarti super type dong. Penyedia jasa trainer, super type nih, ke training event. Terus dicek lagi, tapi kan ini penyedia jasa trainer ya, sedangkan training event itu kegiatan, maka gunakan ARC. Begitu. Jadi kalau yang langsung di relationship-kan, itu kan nggak ada spesifikasi bahwa bisa pilih salah satu, bahwa keduanya ini memiliki derajat yang sama sebagai trainer, begitu, atau sebagai jenis pembayaran, begitu. Kalau relationship biasa kan tidak seperti itu, tidak ada spesifikasi begitu ya. Sedangkan kalau konteksnya ARC dengan super type itu ada konteks, ada kondisi di mana dua entitas ini bisa kita gunakan dua-duanya, gitu ya. Bisa kita gunakan dua-duanya, tapi pilih salah satu, begitu. Nah, untuk yang super type, kondisi tadi di mana dua entitas tadi itu adalah bagian dari entitas utamanya, yaitu super type-nya, maka gunakan super type dan subtype. Nah, kalau ARC itu konteksnya adalah dua entitas ini itu memang berbeda dengan entitas utamanya. Atau training event-nya memang beda. Beda dalam arti kata, ini menyimpan data dengan konteks yang berbeda. Training event mencatat kegiatan, in-house trainer dan training company itu adalah mencatat data trainernya. Gitu. Ada yang kurang jelas mungkin? Baik, kalau memang sudah jelas, saya lanjutkan. Ini kurang lebih sama ya. Konteksnya menggunakan ARC. Ini contohnya dalam billboard. Billboard tahu ya yang di pinggir gitu. Yang kalau dulu mungkin tidak bergerak ya. Kalau sekarang kan bergerak. Ada animasinya di billboardnya. Nah, misalnya fungsinya untuk pengiklanan sih billboard itu. Nah, ini ada macam-macam iklan. Jadi billboard itu adalah media pengiklannya. Billboardnya media pengiklan, movie, product advertisement, dan public announcement. Jadi movie, product advertisement, public announcement, itu adalah jenis informasi yang akan dimasukkan di dalam billboard tadi. Nah, itu beda perspektif. Billboardnya adalah media, movie, product advertisement, dan public announcement itu adalah informasinya. Maka nggak bisa menggunakan super type. Gunakan gunakan ARC gitu ya. Jadi super type subtype nggak bisa, maka gunakan ARC. Lalu berikutnya, secara teknis ARC bisa digunakan untuk modelkan super type dan subtype, tapi tidak berarti bahwa kondisi tertentu kita gunakan super type terus-terusan, jangan. Lebih baik menggunakan ARC saja. Kapan menggunakan super type dan subtype
Begitu, jika subtype merupakan salah satu tipe atau salah satu jenis dari supertype, maka lebih sesuai menggunakan supertype. Tapi jika bukan, itu ARC, gitu ya. Nah, ini contohnya training event dengan in-house trainer dan training company, gitu. Nah, berikutnya ini nih, kalau yang ini kan ARC nih, kalau yang ini kan ARC ya. Nah, kalau yang ini digambarkan dalam bentuk account, itu ada checking account dan saving account. Nah, kalau dilihat sebenarnya account itu ada jenis yang checking account. Ini jenis checking account dengan saving account itu adalah jenis dari account. Maka jangan yang ini, tapi yang lebih tepat yang ini. Menggunakan supertype dan subtype. Kenapa? Karena checking, saving itu adalah bagian atau jenis dari account atau akun. Ya. Kalau menurut saya, bagaimana menganalisanya? Yang jelas, kalau entity itu merupakan jenis dari entity utamanya, maka supertype. Tapi kalau bukan jenis atau bagian jenis atau tipe dari entity supertype-nya, maka bukan supertype dan subtype, tapi ARC. Gitu ya. Ini contohnya ke physical design, di sisi ARC-nya, membership itu ada 3 tabel. Kalau tadi kan ada single dan double ya. Kalau yang ini jelas ada, kalau di sini ada 3 ya berarti 3 entity. Nanti foreign key-nya berarti bisa opsional ya, bisa diisi CPE atau CMS ID. Jadi bisa company atau customer ID. Terus kita menggunakan check constraint ya ini ya. Untuk di sisi DDL-nya, data division limit, kita menggunakan check constraint. Ini kondisinya kalau yang atas menggunakan check constraint itu jika kondisinya ada 2, jika PSE ID is not null and PHE ID is null, or PSE ID is null and PHE ID is not null. Jadi ngecek apakah data PSE-nya yang kosong, maka PHE-nya harus ada isinya. Tapi kalau PSE-nya ada isinya, maka PHE-nya kondisinya adalah harus kosong. Begitu. Penegakan mutual eksklusif di bagian ini. Di bagian ini ya, mutual eksklusifnya di bagian ini. Sedangkan kalau yang ini fully optional. Jadi boleh yang kosong, yang manapun boleh. Begitu. Yang bawah. Kalau yang atas itu salah satu harus kosong. Yang lainnya harus terisi. Begitu. Begitu. Ada yang tanyakan? Mohon maaf teman-teman, ternyata waktunya nggak cukup untuk yang 11-1. Nanti coba dihubungi ke yang kelasnya kemarin siapa Pak Priza? Waktunya nggak cukup ternyata. Jadi silakan menghubungi Pak Priza ya untuk materi di serba-serbi 1. Begitu mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman, silakan. Masih ada beberapa waktu. Kurang 3 menit. Atau sudah cukup? Baik, jika sudah cukup, nanti kalau misalkan belum ada yang belum absen dari rumah, belum bisa absen, tolong ketua kelas didata ya, kelas A dan C, siapa saja yang hadir, gitu ya. Nanti datanya dikasihkan ke saya lakukan pemutihan. Begitu ya. Jelas teman-teman? Jelas Bapak. Jelas Bapak. Baik. Kalau memang sudah jelas, nanti Mbak Felicita tadi ya, yang merekam ya? Iya, Pak. Oh iya, Mbak Felicita nanti mohon dibagikan ya ke teman-teman yang lain. Apakah melalui ketua kelas atau bagaimana? Monggo sudah terserah teman-teman bagaimana kalau misalkan butuh untuk videonya. Kurang lebih begitu ya, mohon maaf
tadi saya telat, begitu saya berusaha untuk tetap hadir jam 6.30, ternyata tetap nggak bisa. Telat berapa tadi? 10 menit ya. Mohon maaf ya. Oke, begitu kurang lebihnya saya minta maaf. Untuk pekan depan itu nunggu informasi ya, karena pekan depan sudah hari Rabu sudah masuk cuti bersama. Kalau saya tidak salah nih ya, sudah masuk dalam sesi cuti bersama. Untuk pelaksanaan perkuliahannya mohon ditunggu informasi dari universitas ya. Apakah tetap kita cari jadwal pengganti atau memang harus libur. Kalau libur berarti ya nunggu selesai cuti bersamanya berakhir baru kita cari jadwal penggantinya, gitu ya. Oke, begitu dulu dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup pertemuan pekan ini. Untuk kelas A dan C, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.